Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Waqiatul Hasanah dengan NIM 20210960111940. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah penilaian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD yang bertemakan menyusun laporan penilaian tindakan kelas. Yang pertama, kita masuk pada pengertian laporan P3K. Laporan penilaian tindakan kelas merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis berdasarkan penelitian terhadap suatu gejala. Laporan penilaian tindakan kelas memberikan gambaran lengkap tentang gejala yang terjadi atau yang dialami, permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas, dan bagaimana upaya tindakan yang dilakukan guru di kelas guna memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam laporan penilaian tersebut, selain permasalahan dan tindakan yang dilakukan, diuraikan pula bagaimana hasilnya setelah dilakukan tindakan-tindakan tertentu, terutama pengaruh terhadap perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Jadi bisa disimpulkan bahwa bagaimana cara kita mengatasi suatu masalah di dalam kelas dan bagaimana hasil dari upaya yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada manfaat laporan P3K. Manfaat laporan penilaian tindakan kelas. Melalui laporan penilaian tindakan kelas, di sini guru akan memperoleh manfaat, di antara lain ialah yang pertama, mendapat pengalaman yang nyata untuk memperbaiki pembelajaran. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk inovasi pembelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menggambarkan kurikulum tingkat kelas. Yang keempat, dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru. Yang kelima, guru lebih percaya diri untuk berkembang secara profesional maupun akademik. Yang terakhir, guru berperan aktif menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Nah, di samping bermanfaat bagi guru sebagai perencana dan pelaksana kegiatan pembelajaran di kelas, laporan penilaian tindakan kelas juga bermanfaat bagi guru lain maupun bagi masyarakat luas yang memerlukan informasi dan pengalaman guna perbaikan pembelajaran. Bahkan manfaat yang lebih besar adalah untuk penyebaran dan pengembangan kemajuan dunia ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi manfaat penilaian tindakan kelas di sini ada 6. Di antaranya ialah, jika disimpulkan, manfaatnya bukan hanya bagi guru yang memiliki suatu gejala atau masalah, namun bisa juga menjadi pembelajaran bagi guru-guru lain yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk memecahkan masalah yang sama. Baik, selanjutnya ada sistematika laporan penilaian tindakan kelas. Yang pertama ada di bagian awal. Laporan memuat beberapa komponen, di antaranya satu, ada halaman atau judul. Nah, di sini ada cover luar dan ada cover dalam.
yang kedua ada lembar pengesahan, yang ketiga ada abstrak, yang keempat pengantar, dan yang kelima daftar isi. Nah, jadi dalam daftar isi bila ada daftar tabel dan daftar gambar mungkin bisa dimasukkan. Yang kedua ada bagian inti atau isi laporan, yaitu mencakup beberapa komponen. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, setelah itu ada pelaksanaan penelitian, dan yang terakhir ada hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya di bagian akhir laporan terdiri beberapa komponen. Yang pertama ada daftar pustaka, yang kedua ada lampiran. Selanjutnya ada penjelasan isi laporan penilaian tindakan kelas. Yang pertama bagian awal. Bagian awal dalam laporan penelitian memuat halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. Yang kedua, bagian inti atau isi laporan penilaian tindakan kelas. Bagian inti di sini memuat pendahuluan, kajian pustaka, prosedur pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Yang ketiga di bagian akhir laporan penelitian. Nah, bagian akhir dalam suatu laporan penelitian memuat daftar pustaka dan lampiran. Kesimpulannya, laporan penilaian tindakan kelas merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis. Nah, berdasarkan penilaian terhadap suatu gejala, laporan penilaian tindakan kelas memberikan gambaran lengkap tentang gejala yang terjadi atau yang sedang dialami, permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran atau di dalam kelas, dan bagaimana upaya dalam memecahkan gejala atau masalah tersebut. Bagaimana seorang guru di kelas itu untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Sistematika laporan penelitian adalah pengaturan isi laporan penelitian berdasarkan komponen-komponen dan urutannya, sehingga laporan tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, sampai saat ini telah banyak sekali format sistematika laporan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menulis laporan hasil penelitian. Semua format sistematika laporan pada dasarnya mempunyai cakupan yang hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada susunan atau urutan penyajiannya, penekanan materi yang dilaporkan, dan perlu tindakannya suatu bagian yang dipaparkan kepada para pembaca.